Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha berdasarkan undang-undang. Menurut para ahli, pengertian pajak adalah: pertama, menurut Adolf Wagner, pajak adalah kontribusi dari rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk menutup biaya produksi barang dan jasa publik serta untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Menurut Profesor Dr. Mardiasmo, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi dan tujuan pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk pembangunan, infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan kebutuhan lainnya. Dan bertujuan untuk memastikan bahwa negara memiliki cukup dana untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi regulasi. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mengendalikan kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mendorong atau membatasi aktivitas ekonomi tertentu sesuai dengan tujuan kebijakan ekonomi. Bertujuan mendorong investasi, mengurangi konsumsi barang-barang tertentu seperti rokok dan alkohol, mengendalikan inflasi, melindungi produk dalam negeri, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Fungsi yang ketiga yaitu adalah redistribusi. Fungsi ini terkait dengan peran pajak dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar warga negara. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mendistribusikan kembali kekayaan dari kelompok yang lebih mampu kepada kelompok yang kurang mampu melalui program sosial. Tujuannya yaitu mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat, serta mengurangi ketimpangan pendapatan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi stabilitas. Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi inflasi, deflasi, atau resesi. Melalui penyesuaian tarif pajak, pemerintah dapat mengendalikan laju inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, atau mengurangi pengangguran. Bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi, makro, stabilitas harga, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu adalah fungsi alokasi. Pajak dapat membantu pemerintah dalam mengalokasi sumber daya ekonomi untuk kepentingan umum. Ini termasuk pembiayaan proyek-proyek publik seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini bertujuan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk penekanan pajak bangsa Inggris ke rakyat koloni. Pengaruh dari adanya perang yang berlangsung selama 7 tahun, 1756 sampai 1763 antara Inggris dan Perancis yang melibatkan banyak kekuatan bangsa Eropa dan terjadi di berbagai benua tentu saja memberi pengaruh dan dampak yang kuat, yaitu salah satunya penekanan pembayaran pajak kepada rakyat koloni Amerika untuk menutupi biaya kerugian yang ditimbulkan akibat perang. Bentuk pajak yang diberlakukan yaitu pertama The Sugar Act, kedua The Stamp Act, ketiga The Townshend Act, dan keempat yaitu The Tea Act.
The Sugar Act adalah undang-undang yang diberlakukan Parlemen Inggris pada tahun 1764. Undang-undang ini secara resmi dikenal sebagai American Revenue Act of 1764 dan merupakan salah satu dari serangkaian tindakan yang dikenakan Inggris terhadap koloni Amerika untuk meningkatkan pendapatan setelah Perang 7 tahun. Isi dan ketentuan The Sugar Act adalah: pertama, penurunan pajak molase; kedua, penggunaan pajak pada produk lain; ketiga, pengetatan penegakan hukum; keempat, pelaporan yang ketat. Dampak dari pajak ini yaitu berdampak langsung kepada ekonomi koloni Amerika, khususnya New England, yang ekonominya sangat bergantung pada perdagangan molase dan untuk industri ram mereka. Pajak yang lebih ketat dan penegakan yang lebih kuat meningkatkan biaya operasi bagi para pedagang yang mengurangi keuntungan mereka. Yang kedua yaitu banyak kolonis Amerika merasa bahwa undang-undang ini adalah pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara Inggris. Mereka berpendapat bahwa tidak ada perwakilan koloni di Parlemen Inggris sehingga pajak ini tidak sah. Protes dan petisi dari kolonis negara muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap The Sugar Act. Yang kedua yaitu The Stamp Act, adalah undang-undang yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1765 yang mewajibkan koloni Amerika untuk membayar pajak dalam bentuk pembelian perangko resmi pada berbagai jenis dokumen dan barang cetakan. Untuk menutupi sebagian biaya pertahanan dan administrasi koloni, Inggris memutuskan untuk memberlakukan pajak langsung melalui The Stamp Act, yang merupakan pajak pertama yang langsung dikenakan kepada kolonis Amerika, bukan melalui pajak impor atau ekspor. Isi dan ketentuan pajak ini yaitu The Stamp Act mewajibkan kolonis Amerika untuk membeli perangko resmi atau stamp dari pemerintah Inggris dan menempelkannya pada berbagai dokumen dan barang cetakan. Yang kedua yaitu tarif pajak bervariasi tergantung pada jenis dokumen atau barang yang dicetak. Dampaknya yaitu adalah mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari dari bisnis dan hukum hingga komunikasi dan hiburan. Bagi banyak kolonis, pajak ini menambah beban ekonomi dan dianggap sebagai bentuk eksploitasi tanpa balasan yang adil. Yang ketiga yaitu The Townshend Act. Pajak ini adalah serangkaian undang-undang yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1767 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari koloni Amerika dan memperkuat kontrol Inggris atas mereka. Isi dari dan ketentuan dari pajak ini yaitu adalah: pertama, The Revenue Act of 1767; kedua, The Indemnity Act; ketiga, The Commissioner of Customs Act; keempat, The Vice Admiralty Court Act; dan yang terakhir adalah The New York Restraining Act. Dampak dari undang-undang ini mendapat reaksi keras dari kolonis Amerika. Banyak kolonis merasa bahwa undang-undang ini adalah bentuk lain dari pajak tanpa perwakilan yang telah mereka lawan selama The Stamp Act. Pajak ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara Inggris. Sebagai tanggapan, kolonis Amerika mengorganisir boikot besar-besaran terhadap barang Inggris. Yang terakhir yaitu adalah The Tea Act. Undang-undang ini diberlakukan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1773. Meskipun tidak memberlakukan pajak baru, undang-undang ini menjadi salah satu pemicu langsung dari Boston Tea Party, dan pada akhirnya terjadi revolusi Amerika. Isi dan ketentuan The Tea Act adalah: pertama, The Tea Act memberikan British East India Company hak eksklusif untuk mengimpor dan menjual teh di koloni Amerika tanpa harus membayar pajak impor di Inggris. Yang kedua yaitu dengan penghapusan pajak impor di Inggris dan penjualan langsung ke koloni. Teh dari British East India Company bisa dijual dengan harga lebih rendah daripada teh yang diselundupkan atau dari teh dari sumber lain. Dampaknya yaitu menurunkan harga teh, tetapi banyak kolonis Amerika melihatnya sebagai taktik yang licik untuk membuat mereka menerima pajak teh yang dipertahankan dari The Townshend Act. Dampak keduanya yaitu kelompok perlawanan seperti Sons of Liberty memimpin kampanye untuk memboikot teh yang diimpor oleh British East India Company. Pengaruh penekanan pajak. Yang pertama yaitu meningkatnya ketegangan antara koloni dan pemerintah. Kebijakan seperti Stamp Act dan Townshend Act yang diberlakukan tanpa persetujuan rakyat koloni menyebabkan ketidakpuasannya meluas. Koloni merasa bahwa mereka tidak diwakili dalam Parlemen Inggris, yang meningkatkan ketegangan antara kedua belah pihak.
Yang kedua yaitu pemicu perlawanan dan pembentukan identitas nasional. Penolakan terhadap pajak yang dianggap tidak adil mendorong rakyat koloni untuk bersatu dan mengorganisasi perlawanan sebagai pembentukan Sons of Liberty dan berbagai aksi protes termasuk Boston Tea Party pada tahun 1773. Hal ini juga memupuk rasa identitas bersama di antara koloni yang sebelumnya memiliki hubungan yang longgar satu sama lain. Yang ketiga yaitu pendorong ekonomi dan perdagangan. Pajak yang diberlakukan oleh Inggris membatasi kebebasan ekonomi koloni seperti dalam kasus Navigation Act yang membatasi perdagangan hanya dengan Inggris. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi di kalangan pedagang koloni dan memperburuk hubungan dengan Inggris, memperkuat keinginan untuk kemerdekaan ekonomi. Yang terakhir yaitu terciptanya Perang Amerika. Kebijakan pajak yang dianggap tidak adil dan penindasan lainnya oleh Inggris pada akhirnya mendorong koloni untuk memulai perlawanan bersenjata yang berkembang menjadi Perang Revolusi Amerika. Perang ini akhirnya menghasilkan kemerdekaan Amerika Serikat dan Inggris. Kesimpulan: setelah Perang 7 tahun, Inggris mengalami krisis ekonomi dan mulai mengenakan pajak baru pada koloni Amerika untuk menutupi utang dan biaya pertahanan melalui undang-undang seperti Stamp Act dan Townshend Act. Namun koloni menolak pajak tersebut karena tidak memiliki perwakilan di parlemen Inggris, mendorong seruan No Taxation Without Representation. Ketegangan semakin meningkat dengan penegakan pajak yang ketat dan pengiriman tentara Inggris. Hal itu memicu perlawanan termasuk Boston Tea Party, yang akhirnya kebijakan pajak Inggris ini menjadi salah satu pemicu revolusi Amerika pada tahun 1775.